Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dija dalam materi sosiologi. Untuk kali ini kita lanjut materi kita, yaitu berbagai permasalahan sosial di ranah publik, khususnya kemiskinan. Dilihat dari faktor penyebabnya, Surjono Sukanto membagi permasalahan sosial menjadi 4 jenis, yaitu masalah sosial dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial, misalnya kemiskinan. Masalah sosial dari faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endodemis atau penyakit menular. Sosial dari faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor masalah sosial dari faktor sosial dan kebudayaan. Masalah sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan lain-lain. Contoh-contoh dari masalah sosial, yakni kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pengangguran, kemacetan, dan pencemaran lingkungan. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Definisi dari kemiskinan. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya adalah faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Yang pertama, pengemis. Faktor pribadi bisa disebabkan oleh penyakit dan kemiskinan. Kemudian penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, dan pemborosan. Kemudian bencana banjir. Faktor geografis. Penyebabnya bisa karena iklim dan cuaca kurang baik yang menyebabkan produktivitas menurun. Tidak ada sumber daya yang memadai. Bencana alam atau gunung berapi, gempa bumi akan menyebabkan kerusakan pada perumahan dan pertanian. Kemudian pengangguran. Faktor ekonomi bisa dikarenakan distribusi kekayaan yang tidak merata, penimbunan kekayaan yang tidak produktif, pengangguran, dan depresi ekonomi. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial. Sistem pendidikan yang kurang baik, perumahan yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman yang kumuh. Bidang usaha yang bangkrut. Klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minimal, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya, atau tergolong telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor pembentuk. Ada dua, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang bersumber dari si individu atau kelompok itu sendiri yang tidak mau merubah hidupnya menjadi lebih baik. Contohnya kebiasaan malas, tidak percaya diri, bahkan bersifat pesimis. Yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan diakibatkan karena ketidakmampuan individu untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan individu untuk dapat bekerja. Dua kondisi yang menyebabkan bisa terjadinya kemiskinan yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah itu terjadi karena akibat sumber daya alam yang terbatas penggunaannya
kemudian teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana, ekonomi, dan berbagai fasilitas yang ada sehingga mereka tetap miskin. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, di antaranya ada 4. Yang pertama, perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan. Yang kedua, perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, perencanaan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Dan yang terakhir, pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari lini terkecil sampai yang paling atas dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita hari ini mengenai jenis-jenis permasalahan sosial khususnya kemiskinan. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan masalah sosial yang lainnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.